Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 28 Juli tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku, tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya engkau menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan.
Injil Matius bab 13 ayat 18 sampai 23. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mendengarkan dan melaksanakan. Pada tahun 1998, banyak orang Kristen di ibu kota menjadi murtad karena ketakutan melihat situasi yang ada. Banyak toko dan swalayan dijarah serta dibakar. Supaya selamat, mereka tidak segan-segan mengaku sebagai pemeluk agama mayoritas. Sungguh ironis. Saudaraku, Yesus mengajarkan kepada para murid-Nya tentang kerajaan surga dengan perumpamaan yang dekat dengan kehidupan manusia. Perumpamaan tersebut menggunakan simbol-simbol yang mempunyai makna mendalam. Penabur melambangkan Allah sendiri. Benih melambangkan firman Allah atau segala yang baik dari Allah. Sedangkan tanah merupakan hati manusia. Jika dicerna dengan melihat cara hidup umat beriman, maka bisa disimpulkan demikian. Jika ada manusia yang setengah hati atau malas mendengarkan firman Allah, meskipun ia rajin beribadah, ia seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Firman itu tidak sampai pada hatinya. Jika ada manusia yang sangat gembira mendengar firman Allah serta khotbah yang bagus-bagus, namun hanya untuk memuaskan telinganya saja dan tidak pernah tertarik untuk melaksanakan firman itu dalam hidupnya, ia sama seperti benih yang ditaburkan namun jatuh di bebatuan dan tidak berakar. Jika ada manusia yang sangat bersemangat mendengarkan firman Tuhan, bahkan aktif dalam pelayanan sekalipun, namun hidupnya penuh dengan kecemasan, kekhawatiran, ketidakyakinan akan penyertaan Tuhan, bahkan lebih tertarik pada harta benda dunia, atau melayani karena akan mendapat pundi-pundi atau keuntungan,
ia sama seperti benih yang jatuh di semak berduri. Jika ada manusia yang menerima firman Allah, berusaha menghayatinya, dan berusaha untuk melaksanakannya, meskipun tidak sempurna, ia sama seperti benih yang jatuh di tanah yang subur. Saudara-saudariku terkasih, berusahalah menjadi tanah yang subur, yang selalu mendengarkan firman Tuhan, menghayati, serta melaksanakannya meskipun tidak sempurna. Tuhan lebih menghargai orang yang mau berusaha menjadi Injil yang hidup, serta mau berubah di dalam hidupnya. Jadilah Injil yang hidup, meskipun tidak sempurna. Hal yang tidak sempurna itu akan menjadi sempurna apabila dilakukan bersama Kristus. Semoga demikian. Amin.